Pemirsa, pembangunan moda transportasi strategis nasional seperti LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung terbentur berbagai kendala, mulai dari pendanaan hingga molornya jadwal operasional. Bahkan sempat terjadi sejumlah insiden, baik saat pembangunan hingga tahap uji coba. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung secara keseluruhan sudah menyentuh 84%. Aktivitas terbaru pembuatan bantalan rel kereta api telah dirampungkan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Selain bantalan rel, seluruh pengerjaan tanam atau terowongan sudah berhasil ditembus. Jumlahnya sebanyak 13 terowongan. Terowongan 2 yang terakhir ditembus berada di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, merupakan bagian pengerjaan tersulit karena faktor geologis dari lahan yang berbahan tanah lempung. Diprediksi proyek pembangunan kereta cepat selesai sesuai target pada Juni 2023 mendatang. Sementara uji coba akan dilakukan pada akhir tahun 2022. Kendati demikian, penggarapan proyek kereta cepat berjalan tertatih-tatih lantaran masalah biaya yang terus bertambah. Hasil review Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ada pembengkakan biaya atau cost of run mencapai 1,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 28,2 triliun rupiah. Itu total biaya perannya kan, tapi kan komposisi Indonesianya itu kan ya harapannya 75% dipenuhi dari Cina kan, CDP, 25% dari konsorsium. Nah, 25% konsorsium itu yang 60% Indonesia, yang 40% kan Cina. Yaitu nilainya yang kita ajukan 4,1 triliun itu. Artinya sudah berapa persen, terus kemudian kalau dia butuh biaya pada bagian mananya, terus bagaimana kemudian komitmen yang sedari awal pengennya adalah B2B, business to business yang kemudian dia berubah. Nah, ini perlu juga dijelaskan masyarakat, sehingga kalaupun ada anggaran yang akan dikucurkan, dia menjadi sangat rasional dan kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena biar bagaimanapun ini bicara soal anggaran publik, bicara soal uang rakyat. Tidak hanya soal biaya yang terus membengkak, awal Desember 2021 terjadi insiden saat pembongkaran pilar kereta cepat Jakarta-Bandung lantaran adanya kesalahan konstruksi. Pilar yang roboh menimpa eskavator dan viral di media sosial. Insiden terjadi di DK46, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. PT KCIC selaku pemilik proyek langsung memanggil dan menegur pihak kontraktor. Masalah lainnya adalah pemasakan girder box yang menghambat pengendara di jembatan Antilop, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan girder box yang membentang di atas jembatan layang membuat kendaraan dengan tinggi di atas 1,7 meter tidak dapat melintas. Rasanya memang jika kita lihat jembatan Antilop Kota Bekasi ini memang hanya memiliki ketinggian yang cukup rendah, yakni hanya sekitar 1,7 meter saja. Namun kiranya jembatan Antilop ini pemirsa masih dipergunakan oleh para pengguna jalan karena jembatan ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan kawasan Jati Bening Baru, Jati Cempaka, dan juga kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Oleh karenanya hingga hari ini pun kami masih melihat banyak warga sekitar atau pengguna jalan lainnya yang masih menggunakan jembatan Antilop ini. Meski sudah dilarang, namun kami melihat hanya pengguna jalan roda 2 ataupun roda 4 saja yang masih melintas di kawasan ini. Bahkan kami tak jarang melihat roda 4 seperti ini akan melaju atau memelankan laju kendaraan mereka saat melintas di jembatan Antilop ini. Sehingga kami tidak menyarankan untuk kendaraan roda 4 yang memiliki ketinggian lebih dari 1,7 meter untuk melintas di jembatan yang cukup riskan ini. Nah, Selain pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek pembangunan Light Rail Transit Jabodebek tahap 1 juga telah mencapai 91,18% per 27 Mei 2022. Saat ini terdapat 27 kereta LRT Jabodebek sudah diletakkan di sepanjang lintas pelayanan 1. Peaktifan listrik juga telah dilakukan di sepanjang lintas pelayanan 1 dan 2 hingga kereta akan dipindahkan secara bergilir dari lintas pelayanan 1 menuju lintas pelayanan 2. Beberapa kereta juga telah terparkir di lintas pelayanan 3. Kendari demikian, operasional LRT Jabodebek secara komersial mundur dari target, yakni baru akan dilakukan pada semester 1 2023 mendatang.
LRT Jabodebek ini sendiri akan diundur hingga Desember 2022 dengan menggunakan sistem driverless. Memang ini penting sekali untuk kita memberikan lebih banyak waktu karena setelah dilakukan review oleh konsultan, kita masih membutuhkan waktu untuk penyiapan dari sisi organisasi, sumber daya manusia serta kompetensinya. Ya, jadi masih butuh waktu lagi untuk menata hal tersebut agar lebih timbul familiarisasi dengan sistem driverless ini tadi ya, karena operator yang ditunjuk memang belum pernah melaksanakan sistem ini. Pembangunan LRT Jabodebek tidak lepas dari kendala. Bahkan pada Oktober tahun 2021 lalu, LRT Jabodebek jurusan Cibubur Cawang sempat tabrakan saat tahap uji coba di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Tepatnya di atas tol Jagorawi kilometer 12.600. Keduanya rusak pada bagian depan gerbong. Yang terbaru, tempat penampungan air proyek LRT di Rasuna Said, Jakarta Selatan jebol. Pagar proyek pembangunan LRT hancur akibat tersapu debit air. Sejumlah kendaraan yakni 1 unit mobil jasa pengiriman dan 3 sepeda motor ikut tersapu tumpahan air. Akibat kejadian ini 5 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di luar berbagai kendala yang ada, operasional 2 moda transportasi LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta Bandung sangat dinantikan masyarakat. Moda transportasi yang nantinya saling terintegrasi ini digadang-gadang menjadi transportasi andalan. Tim Liputan iNews melaporkan.